Halo Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Texco Talks merupakan podcast dari Texco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Saya, Kelvin, ada di sini akan jadi teman ngobrol kalian dalam beberapa menit ke depan. Dan kali ini merupakan episode ke-7 dari Texco Talks yang akan membahas mengenai memahami TER PPH pasal 21 karyawan. Kali ini, narasumber yang akan menemani kita untuk ngobrol pada episode ke-7 ini adalah salah satu HR Supervisor di Texco Solution. Halo Kak Septi, apa kabar? Ya, halo. Baik. Nah, gini Kak Septi, sebelum kita memulai pembahasan ini lebih jauh, mungkin Kak Septi boleh dong kenalin diri ke Sobat Texco Talk yang ada di rumah untuk Sobat Texco lebih kenal lebih jauh lagi. Oke, sebelumnya halo Sobat Texco, perkenalkan saya Septi Bagianti. Saya salah satu HR Supervisor di Texco Solution. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materi pembahasannya. Sebelumnya nih Kak, mungkin Sobat Texco yang ada di rumah ini masih belum paham terkait tarif efektif rata-rata atau TER pada PPH pasal 21 itu sendiri. Mungkin Kak Septi bisa jelaskan ke Sobat Texco apa sih yang dimaksud dengan TER itu sendiri? Oke, jadi sebelum saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tarif efektif rata-rata atau TER itu sendiri, jadi saya ingin menjelaskan apa sih pengertian dari PPH 21 terlebih dahulu. Jadi secara umum PPH 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri di dalam negeri. Nah, yang dimaksud dengan wajib pajak itu apa aja sih Kak? Oke, yang dimaksud dengan wajib pajak di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu karyawan, yang kedua bukan karyawan, yang ketiga yaitu karyawan sekaligus pengusaha, dan yang keempat yaitu wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, pemerintah menerapkan 2 skema tarif pemotongan PPH 21 nih Kak. Oke. Nah, skema yang dimaksudkan tadi ada apa aja sih Kak? Oke, untuk skemanya ada 2, yaitu skema tarif progresif dan skema tarif efektif rata-rata atau tarif itu sendiri. Nah, untuk tarif itu sendiri berlaku di 1 Januari 2024 ya Kak. Oke. Oke nih Kak, selanjutnya saya mau tanya nih, kenapa sih terkait regulasi peraturan PPH 21 yang awalnya menggunakan tarif progresif diubah menjadi tarif efektif rata-rata atau TER itu sendiri Kak? Oke, jadi sistem pajak progresif ini dinilai terlalu sulit untuk dipahami oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi, pemerintah menerapkan ini TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPH 21 untuk wajib pajak. Skema tarif efektif rata-rata atau TER itu sendiri apakah ada dasar hukumnya sih Kak? Oke, ada dong. Jadi dasar hukum TER itu sendiri dari ketentuan pasal PPH 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan atau UU PPH. Nah, selanjutnya Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPPI. Lalu nih Kak, terkait tarif skema TER PPH 21 tahun 2024 ini tarifnya berapa sih Kak? Oke, untuk tarifnya sendiri, untuk tarifnya ada 2. Yang pertama tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Nah, untuk tarif efektif bulanannya ini dilihat dari PTKP-nya, dan untuk tarif efektif harian yaitu dilihat dari jumlah dari penghasilan per harinya kurang dari atau sama dengan 450.000. Itu rumusnya TER adalah 0% dikali dengan penghasilan bruto harian. Nah, kalau untuk perbedaan PPH 21 dan PPH 26 itu apa sih Kak? Karena setahu saya kan sama-sama banyak penghasilan. Oke, betul banget nih. Jadi Sobat Texco, perbedaannya dilihat dari subjek pajaknya. Kalau misalkan PPH 21 itu pajak dalam negeri, sedangkan PPH 26 itu jadi pajak luar negeri. Bagaimana sih proses pembuatan bukti potong PPH 21 masa dan bagaimana pelaporannya? Oke, Sobat Texco, untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan PPH 21 itu dilakukan melalui DJP online pada menu e-buklat PPH 21 26. Jadi nih Kak, dari pertanyaan sebelumnya kita udah bahas terkait PPH 21.
dan itu harus dilaporkan setiap bulannya. Nah, sebagai karyawan kita itu berhak nggak sih dapat bukti potong itu setiap bulannya? Oke, sesuai dengan peraturan yang baru, untuk bukti potong TER ini jadi wajib untuk diberikan pada karyawan atau wajib pajaknya. Untuk bukti potong ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih Kak? Karena nih, kalau untuk perusahaan tentunya bukti ini sebagai bentuk pelaporan. Nah, cuma kalau sebagai karyawan, bukti ini kita gunakan sebagai apa sih Kak sebenarnya? Oke, jadi Sobat Texco, untuk bupot ini karyawan kita bisa simpan dan sebagai bahan perhitungan kumulatif pajak PPh 21 tahunannya nih. Nah, jika sudah dapat bukti potong tersebut nih Kak, ini contoh case ya. Misal ada karyawan resign di bulan Maret, lalu di bulan April dia sudah masuk ke perusahaan yang baru nih. Kira-kira bupotnya si karyawan yang sudah resign ini dia dapat dari perusahaan lama atau baru sih Kak? Oke, jadi Sobat Texco, untuk masa Maret ini karyawan tersebut tidak dibuatkan bukti potong bulanan atau Maretnya, tetapi dibuatkan bukti potong tahunan 17/21/A1 selama masa kerjanya nih dari Januari sampai Maret. Dan untuk bukti potong April, dia sudah mendapatkan di perusahaan yang baru. Dari case yang sudah kita sebutkan di atas tadi nih Kak, berarti karyawan yang sudah resign di bulan Maret tersebut, berarti karyawan ini dalam 1 tahun pajak dia bekerja di 2 perusahaan ya Kak. Nah, lalu bagaimana sih laporan SPT tahunannya dari wajib pajak ini? Oke, jadi si karyawan atau wajib pajak ini melaporkan sesuai dengan bupot A1 dari 2 perusahaan atau pemberi kerja nih. Manfaat dari penerapan TER sendiri ini ada nggak sih Kak? Pasti ada dong Kak. Jadi untuk penerapan TER sendiri ini manfaatnya ada 3. Yang pertama, menyederhanakan perhitungan pajak. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak. Dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Lalu perbandingan TER dengan sistem pajak sebelumnya ini apa sih Kak? Oke, jadi untuk perbandingan sendiri, yang pertama dalam sistem pajak progresif, yaitu tarif pajak yang dikenakan dalam penghasilan wajib pajak semakin tinggi seiring dengan meningkatnya besar penghasilan wajib pajak. Nah, untuk yang kedua, sistem TER ini, tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan wajib pajak itu adalah tarif tunggal nih, jadi yang sama untuk semua wajib pajak. Oke Kak, kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Mungkin dari Kak Selvi sendiri bisa berikan kesimpulan dari pembahasan kita yang sudah panjang lebar tadi nih Kak, untuk Sobat Texco yang sedang nonton episode kali ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah pemberlakuan TER merupakan perubahan yang sangat penting untuk perhitungan PPh 21 di Indonesia. Jadi dengan menggunakan TER ini, perhitungan PPh 21 menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Wah, sangat menarik sekali nih Kak pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan di sini bisa menambah wawasan Sobat Texco yang sedang menonton episode kali ini. Dan itulah episode Texco Talks untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan informasi dan tips mengenai perpajakan. Atau kalian juga bisa datang langsung ke kantor kami di Texco Solution. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast dari Texco Talks ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga keuangan serta bisnis kamu dengan baik ya. Sampai jumpa.